Salah satu halangan terbesar untuk seseorang memuji adalah karena keinginan untuk dipuji lebih besar daripada keinginan untuk memuji. Begitu pula, rintangan terbesar untuk seseorang membesarkan Tuhan adalah karena keinginan untuk membesarkan diri sendiri lebih besar daripada keinginan untuk membesarkan nama Tuhan. Begitu pula pada saat ketika seseorang ingin memegahkan nama Tuhan, rintangan yang paling besar adalah dari dalam diri sendiri yang ingin memegahkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, rintangan untuk memuji Tuhan sesungguhnya adalah berasal dari diri kita sendiri. Ketika keakuan kita mendominasi, ketika keinginan untuk dipuji begitu menguasai. Tetapi bila kita mau memegahkan Tuhan, satu syarat mutlak yang perlu ada adalah tidak bermegah diri. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Mazmur 147 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Penggalan di dalam ayat 12-14 dari Mazmur 147 ini sesungguhnya ingin memberitahukan kepada kita tentang satu bagian dari kuasa pujian bagi Tuhan. Yang tentu saja pujian itu bukan sekedar lagi sebuah nyanyian, bukan sekedar senandung merdu dari irama yang dinyanyikan dengan lalu sebuah kemegahan paduan suara yang besar. Tetapi memuji Tuhan sesungguhnya diawali bukan dari kemegahan diri atau manusia, tapi diawali dari pemegahan Tuhan di atas segalanya. Yang berarti memegahkan Tuhan, kita harus sadar bahwa bukan kita yang bermegah. Karena memegahkan Tuhan tanpa bermegah diri adalah pujian yang benar bagi Tuhan. Dan inilah yang ingin dikatakan di dalam Mazmur 147. Karena pujian yang benar bagi Tuhan bukan saja seperti yang kemarin saya katakan dapat membangun hubungan karib dengan Tuhan, tetapi pujian yang benar itu, yaitu yang memegahkan Tuhan tanpa bermegah diri, itu dapat memberi perlindungan dan kedamaian ajaib atas kehidupan. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-13 dan 14, maka ada dua hal yang menarik di sana, yaitu dikatakan sebab Tuhan meneguhkan palang pintu gerbangmu dan Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Peneguhan palang pintu gerbang ini menunjukkan sebuah kota itu, pintu gerbang adalah perlindungan dari serangan musuh, dari berbagai macam hantaman mereka yang ingin menjatuhkan sebuah kota atau merampas kota itu dan menjajahnya. Sehingga palang pintu gerbang yang dikuatkan atau diteguhkan oleh Tuhan itu menandakan sebuah perlindungan yang Tuhan berikan bagi mereka yang selalu hidupnya memegahkan Tuhan tanpa memegahkan dirinya sendiri. Lalu di dalam ayat 14 bagian pertamanya dikatakan Tuhan juga memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Yang berarti bukan saja perlindungan yang Tuhan berikan bagi orang yang memegahkan Tuhan,
tetapi juga kedamaian. Kata kesejahteraan di sini digunakan kata shalom. Tuhan memberikan shalom kepada daerah dari orang-orang yang memegahkan Tuhan senantiasa. Dan inilah kedamaian ajaib yang Tuhan akan limpahkan kepada mereka yang tidak pernah memegahkan diri tetapi selalu memegahkan Tuhan di dalam sepanjang hidupnya. Dan bukan itu saja, bila palang pintu gerbang itu menandakan perlindungan untuk sebuah kehidupan, lalu kesejahteraan kepada daerahmu itu menunjukkan damai sejahtera dalam kehidupan, tetapi pujian dari anak-anak yang memegahkan Tuhan itu juga menghasilkan berkat. Dikatakan memberkati anak-anakmu di antaramu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Bagian kedua dari masing-masing ayat 13 dan 14 menegaskan tentang betapa Tuhan memberikan kekuatan dan berkat di dalam penghidupan seseorang. Bukankah berkat bagi anak-anak itu sungguh Tuhan berikan bagi orang yang selalu memegahkan Tuhan? Begitu juga mengenyangkan dengan gandum, itu menandakan Tuhan memberikan kekuatan untuk seseorang tidak lapar, punya kekuatan untuk terus berjalan, menelusuri belantara kehidupan dan penghidupan yang penuh dengan tantangan. Hari ini kehidupan dan penghidupan kita mungkin sedang terancam. Kehidupan berbicara tentang setiap diri kita. Kita sedang mengalami sebuah ancaman dan perlindungan pintu gerbang hidup kita sedang goyah. Begitu juga kita sedang mengalami ketidakdamaian. Ada ketakutan merajalela. Ada kekhawatiran menguasai. Tetapi belajarlah tetap bermegah di dalam Tuhan sambil memegahkan Tuhan tanpa bermegah diri. Dan ketika kita juga mengalami yang namanya lemah dan kekurangan atau kehilangan berkat, saat yang paling tepat untuk kita kembali memegahkan Tuhan tanpa bermegah diri. Sehingga kekuatan dan berkat Tuhan akan terus tercurah, bahkan tidak pernah raib di dalam penghidupan kita hari lepas hari. Janji Tuhan pasti, kalau burung di udara dipeliharanya, apalagi manusia ciptaannya, yaitu manusia yang selalu memegahkan Tuhan di sepanjang hidupnya dan tidak memegahkan diri sendiri. Biar segala kemuliaan bagi Tuhan dalam masa-masa di mana penuh dengan ancaman, ketakutan, dan merasa tidak terlindungi atau mengalami lemah dan kekurangan berkat. Datanglah kepada Tuhan, megahkanlah Dia. Janganlah bermegah diri, tapi biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena hanya bagi Dialah kemuliaan, hanya untuknya lah kita kembalikan glory itu, supaya nama Tuhan yang selalu ditinggikan dalam setiap saat hidup kita. Selamat terus berjalan di dalam puji-pujian, memegahkan Tuhan tanpa bermegah diri. Amin.